Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Bilad Ismi dengan NIM 240605110076. Saya akan menjelaskan mengenai program array. Nah, untuk itu kita tulis dulu tipe datanya, yaitu integer temukan sama dengan 2. Lalu sort search 1 integer array integer sama dengan new in 8. Nah, maksudnya new in 8 ini yaitu nanti panjang dari panjang dari outputannya sepanjang 8 karakter. Panjangnya 8. Lalu kita masuk ke blok 1. Keadaan awal untuk for integer i sama dengan 0, i kurang dari array integer length i plus. Nah, lalu solve maksudnya array integer i ditambah koma. Nah, di sini kita akan menampilkan keadaan awal. Nah, keadaan awalnya kita memakai for. Kan integer i-nya sama dengan 0. 0 kurang dari array integer length, itu panjang dari array-nya, yaitu panjangnya adalah 8. Apakah 0 kurang dari 8? Ya, maka input yang keluar yaitu adalah 0. Nah, input yang keluar adalah 0 sebanyak 8 kali. Kenapa 8 kali? Jadi, kenapa yang keluar 0? Karena ini program ini belum diinisialisasi dengan nilai tertentu. Makanya yang keluar makanya array-nya masih bernilai 0. Nah, tadi kan 0. Apa 0 kurang dari 8? Ya. Maka dia muncul 0. Short print-nya dia keluar array integernya 0. Array integernya 0 ditambah koma. Jadi 0 dan koma. Setelah itu naik lagi i++, berarti jadi 1. 1 kurang dari 8. Ya, dia keluar lagi 0 dan koma. Keluar lagi 0 dan koma. Selanjutnya i++ lagi jadi 2. 2 kurang dari 8. Ya, benar, dia langsung keluar 0 dan juga koma. 0 dan juga koma. Sampai i 8. 8 kurang dari 8 kan salah. Berarti dia sudah tidak muncul lagi. Jadi baris yang ada di output sepanjang array integer ini adalah 8 sesuai yang kita inputkan tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu blok kedua. For integer i sama dengan 0, i kurang dari array integer titik length dot length i plus array integer i sama dengan
integer sebentar 4 dikali mat random. Nah, kali mat random. Nah, apa maksudnya di sini? Maksudnya gini. Mat random itu nanti kita outputnya keluar bilangan random antara 0 sampai 3. Kan kita inputkan 3, berarti nanti bilangan yang keluar adalah bilangan random antara 0 sampai 3. Nah, integer i sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 8? 0 kurang dari 8 kan iya. Ketika iya, dia keluar output bilangan random untuk indeks ke 0. Bilangan random untuk indeks 0. Kita run dulu. Sebentar, ini tidak muncul. Oh, maaf, ini tidak muncul karena kita belum manggil shotprint-nya. Nah, nanti shotprint-nya dipanggil di bawah. Jadi ini untuk menampilkan, untuk nanti rumus ini tuh untuk mengeluarkan nilai random. Kita lanjut ke blok selanjutnya dulu. Sort. Setelah init for integer i sama dengan 0, i kurang dari array integer dot length i plus plus solve. Sort yang keluar di sini yaitu i. Saya ingin mengeluarkan indeksnya. Kita pakai min. Nah, kita run dulu. Supaya dia sejajar ke samping semua, len-nya kita hapus. Nah, benar ini. Nah, yang dimaksud di sini gini. Kita sistem outprint line ini untuk menampilkan setelah init. Nah, setelah itu integer i sama dengan 0. 0 kurang dari 8 kan benar. Maka shotprint yang tampil yaitu i-nya. I-nya berarti kan 0, indeksnya 0, tampil 0 dan strip. Setelah itu i++ berarti 1 kurang dari 8 benar, maka keluarlah indeks i, indeks 1 dan strip. Lalu naik lagi i++ dari 1 jadi i++ menjadi 2 kurang dari 8 kan benar, maka dia keluarlah indeks i 2 dan strip. Selanjutnya sampai 8, sampai array integer length-nya 8 kurang dari 8 kan salah. Jadi dia di situ programnya berhenti. Jadi baris yang akan tampil hanya 8 baris. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Mari kita buat blok selanjutnya. Blok selanjutnya yaitu solve for integer i sama dengan 0, i kurang dari array integer dot length i++. Nah, lalu sort-nya
Maaf, sortnya tidak bisa di sini. Kita salin lagi. Sortnya yaitu array integer i ditambah strip. Nah, ini array integer ini untuk memanggil yang ini, yang bilangan random tadi. Mari kita coba. Nah, tadi kan 4 kalimat random, maksudnya ini akan menampilkan bilangan random antara 0 sampai 3. Ini antara 0 sampai 3. Berikut bilangannya. Integer i, ini sistem out println ini untuk berjarak aja, biar dia di bawahnya. Nah, ini integer i sama dengan 0. 0 kurang dari 8 kan benar. Maka dia akan muncul array integer i, bilangan random indeks pertama, indeks 0 tadi, yaitu 0. 0 dan strip. Lalu naik lagi i++ menjadi 1. 1 kurang dari 8 kan benar. Lalu kita muncullah array integer i, indeks ke-1 tadi. Indeks ke-1 bilangan randomnya muncullah angka 3. Ini random ya, bukan dari program ini, tapi ini random karena dia kan mat random. Jadi dia bilangannya muncul secara random. Lalu lagi i++ jadi 2. 2 kurang dari 8 kan benar. Benar, dia akan muncul bilangan di indeks kedua, yaitu bilangan 2 dan strip. Begitupun selanjutnya sampai 8 kurang dari 8 tidak bisa, maka program di situ berhenti. Jadi sepanjang ini adalah panjang yang kita inputkan tadi di atas. Ke blok selanjutnya yaitu sort search value ditambah temukan ditambah search value ditambah temukan. Nah, kita tulis for integer i sama dengan 0, i kurang dari array integer dot length i++. Setelah itu jika array integer i sama dengan temukan, ini kita mau menemukan bilangan random itu tadi tuh ada di indeks tersebut atau enggak. Nah, setelah itu sort printnya dia akan menampilkan value ditambah temukan ditambah ada di indeks ke. Nah, nanti dia akan menemukan apakah ini ada di indeks tersebut atau tidak. Else, jika tidak, maka sort println-nya yaitu sama value temukan ditambah tidak ada di
indeks ke I. Nah, value 2, nah, ntar berantakan. Jadi gini, ini tuh kan tadi bilangan randomnya ini ya. Nah, tadi kita pengen menemukan angka 2 ini. Apakah angka 2 ini ada di indeks-indeks tersebut? Jadi gini, integer I kan sama dengan 0. 0 kurang dari 8. Kan benar. Lalu jika indeks ke 0 tadi adalah 0 sama dengan 2 itu dari yang mau kita temukan. Sama dengan 2. Apakah sama dengan 2? Kan tidak. Jika tidak, maka dia keluarlah input bahwa value 0 tidak ada di indeks ke bahwa value 2, value yang mau kita temukan 2, bahwa value 2 tidak ada di indeks ke I awal kan 0. Lalu naik lagi I++, berarti I nya jadi 1 kurang dari 8 kan benar. Lalu indeks ke satunya berapa? Indeks satunya 1. Apakah 1 sama dengan 2? Kan bukan. Berarti value 2 tidak ada di indeks ke 1. Benar kan? Tidak ada di situ. Lalu kita naik lagi I++, berarti I-nya menjadi 2. 2 kurang dari 8 kan benar. Ketika benar, maka indeks keduanya muncul. Indeks kedua yaitu bilangan 3. Apakah 3 sama dengan 2? Kan tidak. Berarti jika tidak, value 2 tidak ada di indeks ke-2. Benar? Dan selanjutnya sampai array integer length, yaitu 8 kurang dari 8 tidak, maka program akan berhenti di situ. Jadi panjang ini itu sesuai dengan yang kita inputkan di atas, yaitu 8. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu selanjutnya ke blok 6. Kita akan menentukan apakah bilangan-bilangan random tadi termasuk bilangan ganjil atau bulat. Kita buat shortprint-nya terlebih dahulu. N cek ganjil genap. Setelah itu for integer I sama dengan 0, I kurang dari array integer dot length I plus lalu jika array integer I dibagi dengan 2 sama dengan 0, maka shortprint yang akan keluar yaitu value ditambah array integer I ditambah sama dengan ditambah genap. Nah, jika tidak, maka bilangan tersebut berarti kan ganjil. Mari kita tulis jadi value plus array integer
I ditambah sama dengan ditambah ganjil. Nah, mari kita lihat. Nah, apa maksud dari ini? Jadi gini, kan I-nya tadi kan 0 kurang dari 8, benar. Maka indeks ke 0 itu kan munculnya bilangan 2. Nah, array integer I-nya kan 2. Array integer I-nya 2. 2 dibagi 2 sama dengan 0, maka dia genap. 2 bagi 2 kan sama dengan 0. Maka dia genap. Bisa dibagi 2 maksudnya. 2 kan bisa dibagi 2, maka dia genap. Maka sistem outprint-nya keluar bahwa value 2 sama dengan genap. Terus I++. Jadi kan dari 0 jadi 1 kurang dari 8, benar. Maka indeks ke 1 kan bilangan 1. Nah, apakah 1 bisa dibagi 2? Kan tidak. Maka dia keluar bahwa value 1, value array integer 1 sama dengan ganjil. I++ lagi, jadi 2 kurang dari 8, kan benar. Maka array indeks keduanya kan bilangan 0. Apakah 0 bisa dibagi 2? Bisa, maka dia termasuk bilangan genap. Maka value 0 sama dengan genap. Selanjutnya yaitu sort. Kita akan menghitung rata-rata. Sebelum kita menghitung rata-rata, kita akan menentukan jumlah datanya terlebih dahulu. Jadi rata-rata itu kan jumlah data dibagi sama dengan n. N itu banyak data. Nah, kita buat dulu yaitu n mean integer hasil sama dengan 0 for integer I sama dengan 0, I kurang dari array integer I array integer dot length I++. Nah, hasil sama dengan hasil dibagi array integer I. Jadi kita menghitung jumlah data itu kan semua dari 2, 1, 0, 3 ini dijumlahkan semua. Makanya dia hasilnya nanti ditambah sama array integer. Nah, ini tuh nanti gini, misal ya, kan integer hasilnya 0. Kenapa kok integer hasilnya kok kita masukkan, kita inputkan 0? Karena gini, hasil pertama itu kan 2. Kita harus masuk nilai 2. Lah, array integer I untuk indeks ke 0 itu kan 2. Lah, untuk menjadi hasil 2, berarti hasil yang ini kan harus 0. Oke? Lalu kita masuk ke sort. Total data ditambah hasil. Dan mean ditambah, kita pakai float, terus hasil dibagi array integer dot length array integer dot length array integer dot length. Nah, gini kan
integer hasil sama dengan 0. Nah, integer I sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 8? Kan iya. Lalu dia mengeluarkanlah indeks 0. Indeks 0 itu bilangannya 2. Indeks 0 bilangannya 2. Nah, 2 untuk menjadi hasilnya 2, berarti hasil yang awal kan harus ditambahkan 0. 0 tambah 2 jadinya 2. Berarti hasilnya sama dengan 2. Lanjut lagi, I plus plus 1. 0 jadi 1, I-nya jadi 1. 1 kurang dari 8, benar. Indeks ke 1, keluarlah indeks ke 1, yaitu 1. Berarti array integer I-nya adalah 1. 1 ditambah hasil yang pertama tadi kan 2. Hasil yang pertama tadi 0 tambah 2 kan 2. Berarti 2 tambah 1 jadi 3. Jadi 3. Lalu lagi I plus plus jadi 2. I-nya jadi 2. 2 kurang dari 8 kan benar. Jika benar, dia keluarlah indeks kedua, maka dia muncul bilangan 0. Tadi kan hasil kan sudah jadi 3. 3 ditambah 0 tetap 3. I plus plus lagi. Tadi indeks kedua berarti I-nya jadi 3. 3 kurang dari 8 benar. Lalu indeks ketiga muncul. Indeks ketiga yaitu bilangan 3. Array integer I-nya berarti 3 ditambah hasil yang awal. Hasil yang awal berarti kan 2 tambah 1 tambah 0, 3. Berarti 6. 6 ditambah 3. 3. Hasilnya kan tadi 3. 2 tambah 1 tambah 0 kan 3 ditambah array integer untuk indeks keduanya kan 3. Berarti totalnya 6. Nah, ini tuh terus sampai I-nya 8 kurang dari 8. 8 kurang dari 8 kan tidak, berarti programnya berhenti di situ. Jadi panjang ini sesuai dengan inputan kita. Inputan kita tadi kan 8, maka panjangnya 8. Jadi program hasil ini dia menambahkan data dari data pertama sampai data ke-8 sesuai dengan array integer length-nya, sesuai dengan panjangnya. Nah, lalu kita menampilkan total data. Jadi total data itu sama dengan hasil. Hasilnya dimaksud di sini hasil total semua. Hasil di sini tuh hasil semua dari 2 sampai 0. Jadi dari data pertama sampai terakhir. Lalu kita menampilkan juga mean. Mean itu rata-rata. Nah, rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah data kan hasil. Kita tadi ngasih variabel hasil dibagi jumlah banyaknya data. Banyaknya data itu panjang data sama saja, maka kita pakai variabel array integer length. Nah, kenapa kita pakai float di sini? Karena pembagian kan biasanya nggak selalu integer. Kalau integer kan kita bulat. Nah, di sini kita mau yang spesifik, yaitu kita pakai float. Kenapa nggak pakai double? Karena kalau pakai double nanti kepanjangan 0 komanya. Kita run dulu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita pakai double, nah, dia lebih panjang. Kalau kita pakai float kan enggak. Dia lebih ringkas. Terserah. Jadi kita mau pakai double, pakai float itu terserah. Kalau float dia nanti 0 di belakang koma dia akan lebih sedikit daripada double. Nah, jadi total dari ini semua, total dari bilangan random tadi adalah 12 dibagi banyaknya data ada 8. Ini banyaknya data ada 8, kita bagi 8, maka hasilnya 1,5. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika banyak salah atau kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.